Bener. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan komplek perhotelannya bagus kayak gitu. Ini merupakan kalau kalian lurus terus tuh langsung menuju ke sungai Kota Pontianak. Berarti sebentar lagi upacara penurunan bendera nih teman-teman. Kita langsung keliling-keliling saja ya di sini. Halo teman-teman. Kita sekarang berada di Kota Pontianak, teman-teman. Coba kalian lihat kondisi Pontianak di 17 Agustus 2026 ini berkabut, teman-teman. Ini merupakan bencana tahunan yang ada di Kalimantan Barat khususnya, ya, yaitu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, apalagi sekarang di El Nino. Jadi El Nino itu akan berakhir pada Februari, namun puncaknya itu berada di bulan Agustus hingga September, teman-teman. Jadi itu tuh sudah jarang hujan. Di tanggal tanggal belasan nih, dari tanggal 11 sampai 17 itu baru 2 kali atau 3 kali hujan gitu, teman-teman. Itu pun intensitasnya sedang dan singkat, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi saya mau share ke teman-teman sekalian terkait kabut asap yang ada di Pontianak ini, dan kalian akan melihatlah Kota Pontianak di tahun 2026 ini. Sekarang kita berada di Jalan Nusa Indah 2, Kota Pontianak ya, teman-teman. Di situ ada hotel. Kalian bisa lihat sendiri namanya. Dan di sini banyak komplek itu juga, coffee shop juga. Oke. Kita coba jalan-jalan yuk ke sana. Di sini itu masih ada itu ya, kayak toko reparasi mesin tik gitu, teman-teman. Gila, masih apa namanya? Masih, berarti masih ada gitu yang jualan apa? Yang pakai mesin tik. Ini jalannya itu ya. Nah, dulu di sini tuh minta ampun ramainya di Jalan Nusa Indah ini. Nanti kalian juga akan melihat video-video udara dari Kota Pontianak pada musim kemarau ini. Parah sih ini El Nino-nya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun 2015 dan 2019 ya. Itu merupakan tahun yang parah itu. Pada tahun 2019 itu banyak pesawat yang tidak terbang atau cancel, teman-teman. Nah, ini jalan Tanjung Pura ini masih. Kita belok kiri aja. Muternya di mana ya? Muter di sinilah. Nanti kita ke arah sungai, kita ngedrone di arah sungai sana, kita lihat kabut asapnya bagaimana. Jadi beginilah Kota Pontianak di tahun 2026 ini yang terkena bencana tahunan, yaitu kabut asap ataupun karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Seperti biasa kita beli kopi susu dulu, teman-teman. Jalan Tanjung Pura banyak dilewati kontainer. Oke, kita singgah di sini.
Makasih. Setelah beli kopi kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Itu masuk ke daerah kayak pasar loak gitu teman-teman. Padat ya sini ya. Ini masih pasar sayurnya yang sebelah kanan sana itu, yang pasar loaknya. Ini merupakan kalau kalian lurus terus tuh langsung menuju ke Sungai Kapuas besar. Kita ngedronnya dari mana ya? Oh, dari Pangkalan Senghi aja dah. Ini tuh Pangkalan Senghi, itu gereja Gembala Baik. Oh, ini kayaknya seru nih ngedron di sini. Tuh, oh iya, ngedron di sini tuh. Mantap. Ya, ngedron di sini kayaknya lebih enak. Oke, langsung saja kita terbang. Setelah kita melihat video udara tadi, kita langsung saja menuju ke pusat kota Pontianak. Ini juga termasuk pusat kota ya teman-teman. Nah, kondisi kabut asap di kota Pontianak itu seperti ini. Ini di Jalan Tanjung Pura teman-teman. Seperti ini kondisinya. Ada mall di situ di sebelah kiri itu. Mall Ramayana, teman-teman. Pontianak itu kalau tidak kabut asap begini itu seperti ini tuh apa? Enak itu vibes-nya gitu. Kalau udah kabut asap kayak gini, aduh berat. Tadi dari footage yang sebelumnya itu kita belok kanan dan kita belok kanan lagi nih. Nah, di sini itu Jalan Gajah Mada. Banyak hotel di sini. Dan tentunya warung kopi juga sangat banyak teman-teman. Kalau di kondisi kabut asap seperti ini tuh apa namanya, vibes-nya kurang, seperti yang saya bilang tadi, kurang seru gitu. Tapi kalau udah kabut asap itu vibes-nya jadi kembali ke seperti zaman dulu. Bener tuh, kalian bisa lihat sendiri kan komplek perhotelannya bagus kayak gitu. Nanti saya juga akan mengajak kalian ke jalan protokol ya, yang besar itu.
yaitu Jalan Ahmad Yani. Dan di situ tuh banyak terdapat pusat perkantoran dan kantor gubernur, teman-teman. Kalau di sini lebih ke pusat perdagangan dan jasanya, teman-teman, dan juga perhotelannya gitu. Mantap. Sepi ya. Ini tuh diambil sekitar jam 11.41 atau hampir jam 12 siang, teman-teman. Kalau bisa lihat sendiri, warung kopi atau coffee shop yang ada di Pontianak itu ramai, teman-teman. Seru ya. Kayak sepi kayak gini tuh kayak balik ke zaman Covid lagi. Wow, kota Pontianak di Jalan Gajah Mada. Nah, di depan kita tuh kelihatan nggak sih di kamera, teman-teman? Ada gereja katedral yang megah, tertutup kabut asap kemarau El Nino, teman-teman. Jadi di beberapa momen memang saya sempat melihat helikopter waterbombing yang melakukan misi untuk memadamkan api. Oke, dari sini kita belok ke kiri ya. Kita ke jalan protokolnya, teman-teman. Ini di jalan Gusti Sulung Lelanang. Kita ambil ke kiri ya. Udah masuk Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Di sini kalian bisa lihat sendiri betapa luasnya jalan kami di Kota Pontianak ini. Cuman kalau di jalan ini tuh kalian agak jarang nih menemukan warung makan yang khas Kota Pontianak gitu. Kebanyakan di Jalan Gajah Mada tadi. Jadi dampak dari kembali ke dampak El Nino itu kita kemarau, teman-teman. Kemarau, dan kabar ini langganan untuk kejadian bencana karhutlanya. Merupakan kejadian bencana tahunan ya yang ada di Kalimantan Barat. Mengapa itu terjadi? Hal ini terjadi karena di sekitaran atau di sekitaran Pontianak Kuburaya itu rata-rata tanahnya itu gambut, teman-teman. Jadi tanah gambut itu apabila dibakar, dia akan lama untuk bisa padam karena bara apinya itu di bawah tanah tersebut, teman-teman. Jadi itulah yang mengakibatkan lamanya padam, dan hanya hujan yang bisa memadamkan api tersebut. Jadi kita jangan sampai ekspor asap ke wilayah negara tetangga, teman-teman, yaitu Malaysia. Kalau yang lain bagus ekspornya, ekspor beras, ekspor bahan makanan. Kalau kita jangan sampai ekspor asap. Kalau kata orang Malaysia itu jerebu, teman-teman. Jadi kita jangan sampai ekspor jerebu ke wilayah Malaysia. Untuk sementara kita itu belum ekspor asap. Jangan sampai. Saya dengar di Malaysia juga
mereka lagi banyak membakar juga, bahkan sampai 100 hektar saya dengar. Nah, ini sudah sampai di komplek mallnya teman-teman. Ini Mega Mall tuh, mall terbesar yang ada di Kalimantan Barat juga, kota Pontianak juga. Ini jembatan penyeberangan orang atau JPO yang modern teman-teman, di kota Pontianak. Ini sudah masuk bundaran Tugu di Gulis. Ini merupakan salah satu ikonnya juga apabila kalian di kota Pontianak ya. Tuh kalian lihat bundaran di Gulisnya. Kayaknya udah kotor ya, harus dibersihkan tuh. Taman di Gulis kota Pontianak. Kita ke arah Kuburaya juga ya, sampai bundaran kita melihat asap yang ada di sana. Di sebelah kanan itu merupakan kantor gubernur Kalimantan Barat teman-teman. Mau masuk ke situ tidak enak karena masih ada kayaknya persiapan penurunan bendera ya. Iya. Atau bolehlah kita masuk sebentar ke kantor gubernur. Masuk komplek kantor gubernur Kalimantan Barat yuk. Bagus lah kantor gubernur Kalimantan Barat, rapi, bersih, dan luas. Nah kalian bisa lihat sendiri. Habis upacara tadi ini. Berarti sebentar lagi upacara penurunan bendera nih teman-teman. Kita langsung keliling-keliling saja ya di sini. Oh, rapi kan? Ini apa ini? Ini kayaknya BKD nih teman-teman. BKD Provinsi Kalimantan Barat. Wih, Land Cruiser dong. Oh, ada acara nih dalam nih, makan-makan nih pasti nih. Pejabat semua dong. Itu BMW 800F. Ini apa? PT kompetisi ASN, mantap. Wow, ini apa ini? Ini Satpol PP bukan? Bukan kayaknya. Nah ini tuh kayak rumah betang dong, itunya, kantor gubernurnya, mantap. Beli. Tapi sayang ya kabut asap ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke jalan yang tadi. Nah, kita sudah dari kantor gubernur tadi. Sekarang kita sampai di batas kota antara kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kota Pontianak kota bersinar, bersih, sehat, indah, aman, ramah teman-teman. Jadi halo Kabupaten Kuburaya. Jadi seperti ini kondisi Kabupaten Kuburaya. Langsung berubah ya teman-teman ya. Dan termasuk rapi loh Kabupaten Kuburaya ini. Bahkan ada kopi shop juga di sini nih. Untuk di Kuburaya sama, kalian bisa lihat kabut asapnya. Di sini untuk lahan gambutnya juga apa teman-teman, termasuk banyak, dan banyak juga dilakukan pembakaran di sini teman-teman.
Sebentar lagi di depan itu kita udah memasuki bundaran mangrove teman-teman, yang terletak di mall, dan di depan mall itu ada hotel. Ini seperti ini kondisi bundaran mangrove-nya teman-teman. Nanti kita mutar sekali, kita ke arah sana ya, ke arah yang paling macet di Kuburaya teman-teman. Kita mutar. Hotelnya besar tuh, bintang kayaknya. Selatan bintang berapa sih teman-teman? Nah, kita udah muter sekali di depan mangrove. Masuk ke daerah yang paling macet di Kuburaya teman-teman. Inilah dia. Jadi mungkin segini saja video penampakan kita untuk di sini, Kota Pontianak 17 Agustus 2026 ini teman-teman. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya ya, di belusukan ke daerah perkampungan lagi teman-teman. Jadi ini tuh daerah termacet yang ada di Kuburaya. Kalian bisa lihat sendiri ya nanti. Tapi kalau untuk hari libur pas 17 Agustus ini sih, saya rasa tidak terlalu macet lah jalanan, karena masih banyak yang berlibur kan, tanggal merah juga. Tapi tidak ada juga sebagian yang kerja teman-teman. Nah ini, jadi ini tuh macet teman-teman kalau sore-sore pas hari kerja. Dari pagi, kemudian ada jam siang. Jam siang itu biasa tembus sampai jam sore. Jadi begitu sajalah video kita di edisi 17 Agustus 2026 ini ya, edisi kabut asap teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan penyebutan nama daerah kalian ya. Jadi kita tutup saja videonya langsung di sini.